Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risma Rohmawati dengan NIM 20083011101 dari kelas SKI 3C. Saya di sini akan memaparkan materi tentang kajian antropolinguistik sebagai tugas UTS dari mata kuliah linguistik yang diampu oleh Ibu Sri Wahyuni M. Hum. Nah, pastinya penasaran kan tentang kajian antropolinguistik? Baik, langsung saja saya akan mulai memaparkan kajian tentang antropolinguistik. Antropolinguistik terdiri dari dua kata. Yang pertama yaitu antropologi yang berarti kebudayaan dan linguistik yang berarti bahasa. Nah, ilmu ini juga mempelajari variasi dan penggunaan bahasa dalam hubungan perkembangan waktu, perbedaan tempat, komunikasi, lalu sistem kekerabatan, ada juga sistem kepercayaan dan masih banyak lagi. Jadi, antropolinguistik itu merupakan kajian interdisipliner yang mempelajari hubungan bahasa dengan seluk-beluk kehidupan manusia. Baik teman-teman, silahkan simak penjelasan berikut. Nah, selanjutnya yang akan dibahas adalah konsep dasar dari antropolinguistik. Antropolinguistik itu memiliki dua konsep dasar. Di antaranya yang pertama, akan mengkaji studi bahasa dan studi budaya untuk memahami kebudayaan melalui bahasa. Dan yang kedua adalah menjadi salah satu upaya untuk melakukan pertahanan kearifan lokal. Dalam video ini juga akan dibahas beberapa poin. Di antaranya yang pertama adalah konsep dasar antropolinguistik. Yang kedua, struktur analisis dari antropolinguistik. Yang ketiga, tradisi lisan atau tradisi budaya sebagai sumber kearifan lokal. Yang keempat, wujud tradisi lisan atau tradisi budaya. Dan yang kelima adalah konten apa saja yang dapat digali dari wujud tradisi lisan atau tradisi budaya. Selanjutnya akan dibahas mengenai struktur analisis antropolinguistik, yang dimana antropolinguistik ini memiliki tiga struktur analisis, diantaranya koteks, teks, dan konteks. Nah, di setiap struktur analisisnya pun memiliki beberapa bagian. Yang pertama, dalam konteks terdapat paralinguistik, proksemik, kinetik dan gerak, dan unsur material. Yang kedua, dalam teks terdapat struktur makro, struktur mikro, dan struktur alur. Dan yang terakhir, yang ketiga, dalam konteks terdapat budaya, sosial, situasi, dan ideologi. Baik, selanjutnya kita akan membahas terlebih dahulu mengenai konteks, yang dimana adanya paralinguistik, proksemik, kinetik dan gerak, dan unsur material. Paralinguistik sendiri biasanya berhubungan dengan aspek suara, seperti intonasi, volume suara, dialek, ritme, dan lain-lain. Yang kedua, proksemik. Proksemik ini biasanya dikenal dengan ruang personal atau sosial, contohnya seperti jarak. Lalu ada juga kinetik dan gerak. Nah, kinetik dan gerak ini adalah ilmu bahasa yang bisa dimanfaatkan. Melalui kinetik dan gerak, kita juga dapat menganalisis permainan tradisional. Dan yang terakhir ada unsur material, yang dimana unsur material ini bisa dimanfaatkan dalam kebudayaan benda. Contohnya seperti benda keramat. Lalu yang kedua ada yang disebut dengan teks sebagai ranah kajian linguistik. Nah, teks juga mempunyai beberapa bagian, di antaranya struktur makro, struktur mikro, dan struktur alur. Struktur makro yang berhubungan dengan topik dari sebuah teks. Struktur mikro yang meliputi kata, frasa, dan kalimat.
Nah, kalau struktur alur biasanya yang berhubungan dengan jalan cerita dari sebuah teks. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir ada yang disebut dengan konteks, yang dimana konteks ini meliputi budaya, sosial, situasi, dan ideologi. Nah, dari struktur analisis antropolinguistik kita akan mengetahui nilai dan norma budaya itu seperti apa, kearifan lokal itu apa, revitalisasi dan pelestariannya itu bagaimana. Selanjutnya adalah bagian ketiga, yang dimana di sini saya akan membahas sedikit tentang ciri-ciri tradisi lisan atau tradisi budaya sebagai sumber kearifan lokal. Yang dimana tradisi lisan atau tradisi budaya ini memiliki 9 ciri-ciri. Di antaranya adalah yang pertama, bagian dari kegiatan budaya, contohnya pamali. Yang kedua, punya konteks penggunaannya, misal dalam hal situasi, sosial, budaya, dan ideologi. Lalu yang ketiga, dapat dilihat atau diamati. Yang keempat, bersifat tradisional. Yang kelima, diwariskan secara turun-temurun. Yang keenam, mengandung nilai atau norma budaya. Yang ketujuh, memiliki versi-versi. Misalkan dalam memaknai pamali duduk dekat pintu. Suku A memaknainya seperti takutnya susah jodoh, sedangkan suku B memaknainya menghalangi rezeki gitu. Jadi misalkan bisa dibilang kayak jangan duduk depan pintu, nanti rezekinya susah, seperti itu. Nah, lalu yang ke-8 ada pula yang dimaksud dengan milik bersama komunitas tertentu. Dan yang terakhir adalah berpotensi direvitalisasi, dilestarikan, dan diangkat sebagai sumber industri dan budaya. Selanjutnya kita akan membahas tentang wujud tradisi lisan atau tradisi budaya yang bisa dikaji dalam antropolinguistik. Ini terbagi menjadi 4, diantaranya yang pertama tradisi kesusastraan, yang kedua tradisi pertunjukan, yang ketiga tradisi ritual, dan yang keempat tradisi teknologi tradisional. Pertama yang akan dibahas adalah tradisi kesusastraan. Kesusastraan sendiri memiliki arti kumpulan atau hal-hal yang berkenaan dengan sastra. Contohnya puisi, bahasa, dan pantun. Lalu yang kedua ada tradisi pertunjukan. Contohnya tari, teater, adat istiadat, dan pesta rakyat. Lalu yang ketiga ada tradisi ritual. Nah, arti dari ritual sendiri adalah sebuah budaya dari sekelompok masyarakat yang merupakan sebentuk rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk tujuan dan maksud tertentu. Adapun contoh dari tradisi ritual diantaranya yaitu upacara kelahiran, upacara kematian, dan upacara pernikahan. Dan yang terakhir adalah tradisi teknologi tradisional, yang dimana contohnya itu arsitektur, ukiran, kerajinan tangan, dan alat musik tradisional. Baik, kita berada di pembahasan terakhir, yaitu mengenai konten yang dapat digali dari wujud tradisi lisan atau tradisi budaya, yang dimana terdapat beberapa bagian. Di antaranya ada usage, folkways, moral atau etis, norma, kostum, skill, dan kompeten. Di sini saya akan menjelaskan sedikit satu persatu. Yang pertama ada yang dimaksud dengan usage. Nah, usage ini lebih ke cara-caranya atau tahapan-tahapannya. Misalkan, cara-cara dalam memasak nasi, cara-cara dalam membuat anyaman, membuat batik, membuat kerajinan tangan, dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, yang kedua, folkways, yang dimana maksudnya ini kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat. Contohnya,
suku Baduy dalam berpakaian. Suku Baduy luar berpakaian itu harus hitam-hitam, sedangkan suku Baduy dalam berpakaian itu harus putih-putih, seperti itu. Nah, lanjut ke moral atau etis, yang dimana moral atau etis ini adalah perbuatan yang diperbolehkan dan perbuatan yang dilarang. Contohnya, makan di depan pintu. Contoh lainnya, misalnya itu tidak boleh keluar saat maghrib. Lanjut ke bagian norma, yang dimana norma ini berkaitan dengan aturan yang berlaku dalam masyarakat. Contohnya, orang-orang yang berkunjung ke suku Baduy tidak boleh membawa kendaraan, tidak boleh membawa alat elektronik, dan masih banyak lagi. Jadi pokoknya memang di Baduy ini memiliki adat dan aturannya tersendiri. Nah, lanjut ke kostum, yang dimana kostum ini adat istiadat yang harus dilakukan oleh individu. Lalu lanjut ke skill. Nah, skill ini adalah keterampilan, misalnya membuat anyaman, membuat batik, dan kerajinan tangan lainnya, seperti itu. Nah, lalu yang terakhir adalah kompetens, yang dimana kompetens ini adalah kemampuan tentang sesuatu. Misalnya, kemampuan dalam bercocok tanam itu seperti apa, dalam bertani itu seperti apa, lalu dalam berkebun juga seperti apa. Nah, tapi tidak hanya yang saya sebutkan tadi, namun dalam hal lain juga itu termasuk kompetens, yang dimana kompetens itu balik lagi kepada kemampuan tentang sesuatu. Sebelum closing, saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang saya paparkan tadi, yang dimana antropolinguistik ini memiliki 2 konsep dasar dan juga memiliki 3 struktur analisis. Nah, struktur analisisnya pun terbagi menjadi beberapa bagian, di antaranya korteks, teks, dan konteks. Yang dimana konteks itu juga dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu paralinguistik, prosemik, kinetik dan gerak, dan unsur material. Nah, lalu yang kedua yaitu teks, terbagi menjadi beberapa bagian juga, di antaranya struktur makro, struktur mikro, dan struktur alur. Lalu konteks pun sama, terbagi menjadi beberapa bagian, yang dimana di antaranya budaya, sosial, situasi, dan ideologi. Lalu ada pula tradisi lisan atau tradisi budaya sebagai sumber kearifan lokal yang dimana ia memiliki 9 ciri-ciri. Begitupun dengan wujud lisan, wujud tradisi lisan, dan wujud tradisi budaya yang bisa dikaji dalam antropolinguistik ini terbagi menjadi 4, di antaranya tradisi kesusastraan, tradisi pertunjukan, tradisi ritual, dan tradisi teknologi tradisional. Dan konten yang dapat digali dari wujud tradisi lisan atau tradisi budaya itu ada 7, di antaranya usage, folkways, moral atau etis, norma, kostum, skill, dan kompetens. Baik teman-teman, cukup sekian materi yang dapat saya paparkan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi, frekuensi suara yang berbeda-beda, atau bahkan dari kurang jelasnya materi yang saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih buat yang udah lihat dari awal sampai akhir tanpa di-skip. Jangan lupa untuk di-like, comment, and subscribe. Terima kasih. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.